Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku seiman dan seagama, marilah kita belajar bersama mengenai jizwa. Dan sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pertama yang akan kita pelajari bersama adalah zakat, di mana zakat ini sendiri secara bahasa diartikan sebagai sesuatu yang berkembang, bersih, suci, dan berkat. Kemudian secara istilah, zakat diartikan sebagai suatu harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim yang nantinya akan dibagikan kepada pihak-pihak yang dapat menerima zakat, di mana pihak-pihak yang berhak menerima zakat ini sendiri telah diatur di dalam Islam. Selanjutnya, zakat ini sendiri terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata marka'u mahar raji'in, yang artinya, dan dirikanlah sholat, kerjakanlah zakat, dan rukulah bersama dengan orang-orang yang ruku. Jadi, pada ayat ini menjelaskan bahwasanya kita sebagai umat muslim harus mengerjakan zakat dan sholat, di mana ketika kita mengerjakan kedua hal tersebut, kita termasuk orang-orang yang ruku. Dan di sini orang-orang yang ruku termasuk golongan atau umat Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, zakat ini sendiri seperti ibadah-ibadah yang lain, yaitu sholat, puasa, naik haji, itu telah diatur di dalam Al-Quran. Dan hukum dari berzakat ini sendiri adalah wajib bagi setiap umat muslimah atau muslim. Baiklah, di sini terdapat manfaat dari kita berzakat. Yang pertama, kita diberikan kebahagiaan oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, zakat ini sendiri merupakan sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, dengan kita berzakat, maka kita akan mendapatkan pahala. Dan yang terakhir, dengan kita berzakat, maka harta-harta yang kita miliki akan menjadi lebih berkah. Selanjutnya, terdapat jenis-jenis zakat, yaitu yang pertama, yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah ini sendiri merupakan zakat yang dikeluarkan oleh umat muslim pada saat bulan Ramadan. Takarannya 2,5 kg beras atau 3,5 kg beras, di mana nantinya akan diberikan kepada amil zakat dan dibagikan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Yang kedua, itu ada zakat mal. Zakat mal ini sendiri merupakan zakat yang dikeluarkan oleh umat muslim berupa hasil dari perdagangan, perikanan, pertanian, barang temuan, emas, dan perak. Takarannya sendiri itu 25% dari harta yang kita miliki selama 1 tahun. Kemudian, nisabnya sendiri setiap barang atau harta itu berbeda-beda. Seperti ketika nisab dari unta itu sendiri itu 5 ekor unta. Kemudian nisab dari seekor domba itu sebanyak 30 ekor domba. Dan nisab dari sapi itu sendiri yaitu 40 ekor sapi. Kemudian selanjutnya terdapat nisab dari emas itu sendiri yaitu sebanyak 20 dinar dan perak itu 200 dirham, di mana dari semua itu diambil 25%-nya dan diberikan untuk zakat. Dan di sini juga terdapat orang-orang yang menerima zakat, digolongkan menjadi 8. Yang pertama itu orang-orang fakir. Orang-orang fakir ini sendiri merupakan dia itu tidak memiliki usaha dan tidak memiliki harta sehingga tidak dapat mencukupi kehidupannya. Yang kedua, orang-orang miskin. Nah, miskin ini sendiri merupakan orang yang dia itu memiliki harta dan usaha akan tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Kemudian di sini ada amil zakat, di mana dia adalah salah seorang yang mengumpulkan zakat. Kemudian terdapat mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam. Dan selanjutnya terdapat memerdekakan budak. Di sini budak yang dimerdekakan yaitu dengan cara menebus dirinya dengan membayarkan zakat. Selanjutnya adalah orang yang berhutang. Di sini orang yang berhutang adalah orang yang memisahkan antara dua orang yang berselisih, di mana dia membayarkan hutangnya agar perselisihan yang timbul itu selesai. Selanjutnya terdapat Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini sendiri yaitu
orang yang berjalan di jalan Allah. Dan yang terakhir adalah musyafir, yaitu orang yang berkelana dari suatu daerah ke daerah yang lain. Di sini terdapat rukun-rukun zakat juga. Yang pertama adalah orang yang memberikan zakat, yang kedua orang yang menerima zakat, dan yang terakhir barang yang dizakatkan. Selanjutnya terdapat barang-barang yang wajib dizakati. Yang pertama yaitu hasil perdagangan, perikanan, kemudian pertanian, hasil profesi, tabungan, investasi, dan emas perak. Materi kedua yang akan kita pelajari bersama yaitu infak. Infak ini sendiri secara bahasa diartikan sebagai sesuatu yang dikeluarkan, dan secara istilah diartikan sebagai sesuatu yang dikeluarkan dari penghasilan kita yang diberikan berdasarkan kepentingan yang diperintahkan di dalam ajaran Islam. Terdapat syarat-syarat dari infak itu sendiri. Yang pertama, itu orangnya dewasa. Yang kedua, atas keinginan dirinya sendiri atau tidak ada paksaan dari pihak lain. Kemudian yang ketiga, bahwasanya barangnya itu berwujud. Dan yang terakhir, barang yang diberikan itu dapat dimiliki keberadaannya. Selanjutnya, terdapat rukun-rukun infak. Yang pertama itu infak orang yang berinfak. Yang kedua, orang yang menerima infak. Selanjutnya, barang yang diinfakkan, dan yang terakhir adalah ijab kabul. Kemudian, terdapat ayat mengenai infak, yaitu dalam surat Al-Imran ayat 134 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis-sarai wadh-dharai wal-kadhiminal ghaidha wal-'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya, orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Shadaqallahul Azim. Jadi, pada ayat tersebut menjelaskan bahwasanya dengan kita berinfak, maka kita mendekatkan diri kepada Allah. Selanjutnya, materi yang akan kita pelajari bersama adalah hibah. Hibah ini sendiri secara bahasa berasal dari kata bahasa Arab yang artinya menyalurkan. Dan secara istilah diartikan sebagai suatu penyaluran harta dari tangan si pemberi kepada tangan yang diberi. Kemudian, syarat-syarat dari hibah ini sendiri, yang pertama adalah barangnya itu berwujud atau ada. Kemudian, barangnya dapat dimiliki oleh orang yang diberi. Selanjutnya, orang yang memberi ini orangnya sehat dan berakal. Dan yang terakhir, dia tidak terdapat paksaan dari pihak orang lain atau kehendaknya dari dirinya sendiri. Rukun dari hibah itu sendiri, yang pertama adalah orang yang memberikan hibah, yang kedua orang yang menerima hibah, yang ketiga barang yang dihibahkan, dan yang terakhir adalah ijab dan kabul. Kemudian, materi keempat yang akan kita pelajari bersama yaitu sedekah. Nah, sedekah ini sendiri diartikan sebagai suatu pemberian. Tetapi sedekah ini sendiri tidak hanya suatu pemberian, akan tetapi dia itu tergolong dalam suatu perbuatan baik juga. Selain itu, penggolongan dari zikir itu sendiri termasuk dalam sedekah, seperti tahlil, tahmid, ataupun yang lainnya. Terdapat jenis-jenis sedekah, yaitu yang pertama sedekah harta, yang kedua adalah sedekah seperti kita memberikan nafkah kepada keluarga kita, dan yang terakhir yaitu seperti macam-macam zikir, yaitu tahlil dan tahmid, ataupun yang lainnya. Sedekah ini sendiri memiliki keutamaan, di mana yang pertama bahwasanya ketika kita bersedekah secara ikhlas, maka Allah akan memberikan perlindungan kepada kita. Yang kedua,
Allah akan memberikan kesehatan kepada diri kita, di mana kita melakukan sedekah dengan secara ikhlas. Dan yang ketiga, Allah akan melipatkan gandakan pahala yang telah kita punya karena kita melakukan sebuah sedekah. Seperti yang terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man zalladzi yuqridullah qardan hasanan fayudaifahu lahu ada'afan katsiran. Wallahu ya'budu wa yaqsud wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Yang artinya, barang siapa yang menjamin Allah telah meminjamkan yang baik, maka Allah melipat gandakan kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki kepadanya. Nyalah kamu dikembalikan. Shadaqallahul azim. Jadi, pada ayat ini menjelaskan bahwasanya ketika kita bersedekah, maka Allah akan melipat gandakan pahala kita. Bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang telah terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 1, 2 sampai 3 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan kepadanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan berinfak sebagai rezeki yang kami berikan kepada mereka. Shadaqallahul azim. Jadi, itu merupakan suatu keutamaan ketika kita bersedekah. Dan alangkah lebih baiknya ketika kita bersedekah, kita tidak mengharapkan apapun, imbalan apapun, dan kita bersedekah secara ikhlas, sehingga kita akan mendapatkan keutamaan atau keutamaan dari sedekah ini. Materi terakhir yang akan kita pelajari bersama yaitu wakaf. Nah, wakaf ini sendiri secara bahasa diartikan sebagai suatu penahanan. Kemudian, secara istilah yaitu penahanan akan harta yang kekal zatnya, di mana harta tersebut diambil manfaatnya secara terus-menerus dan tidak boleh diakui sebagai hak milik perseorangan. Jadi, wakaf ini sendiri merupakan suatu bentuk perbuatan pemberian harta di mana harta tersebut diberikan untuk diambil manfaatnya, baik untuk masyarakat yang ada di sekitar ataupun untuk orang lain. Pengertian dari wakaf menurut Imam Syafi'i yaitu seseorang yang menahan hartanya untuk dimanfaatkan dalam segala bidang kemaslahatan dengan tetap mengembangkan harta tersebut sebagai taqarrub kepada Allah. Kemudian yang kedua menurut Imam Hanafi adalah menahan suatu harta atau benda sehingga menjadi hukum menurut Allah Ta'ala. Maka orang yang mewakafkan suatu barang, maka dia melepaskan kepemilikan atas barang tersebut dan memberikannya kepada Allah agar nantinya dapat memberikan manfaat kepada orang banyak secara tetap dan kontinu. Kemudian barang yang telah diwakafkan ini tidak dapat dijual ataupun dihibahkan dan tidak dapat diwariskan kepada orang. Menurut Imam Nawawi, wakaf adalah harta yang dapat diambil manfaatnya, akan tetapi bukan untuk dirinya sendiri. Sementara benda itu tetap ada padanya dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian untuk Al-Mughni, wakaf adalah menahan harta di bawah naungan pemiliknya, disertai dengan pemberian manfaat sebagai sedekah atau mewakafkannya. Menurut Syekh Umairah dan Ibnu Al-Hajar Al-Haytami,
Wakaf diartikan sebagai menahan harta sebagai suatu pemanfaatan dengan menjaga harta tersebut dengan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk diambil manfaatkan dan dari hal yang diperbolehkan dalam Islam. Definisi wakaf dari ahli fikih itu berbeda-beda. Menurut Hanafiyah, wakaf dijadikan sebagai penahanan materi atau benda dari wakaf dan menyediakan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebaikan. Terdapat syarat-syarat barang yang diwakafkan, yaitu yang pertama bahwasanya barang yang diwakafkan itu harus jelas dan dia tidak mempunyai kurun waktu, di mana harta yang diwakafkan maka sudah selamanya milik orang yang menerima wakaf tersebut. Kemudian barangnya tersebut itu merupakan tunai, bukan hutang. Dan yang terakhir, barang tersebut merupakan milik dari si pemberi wakaf, bukan milik pihak yang lainnya. Dan selanjutnya, terdapat rukun-rukun dari wakaf, yaitu yang pertama, bahwasanya ada orang yang mewakafkan. Dan yang kedua, terdapat harta yang akan diwakafkan. Yang ketiga, tempat pemberian wakaf. Dan yang terakhir adalah ijab dan qabul. Wakaf merupakan suatu pemberian yang sunnah, akan tetapi wakaf sendiri tidak dapat dijadikan sebagai suatu pemberian biasa, di mana barang yang diwakafkan haruslah barang yang tidak dapat habis, di mana ketika dimanfaatkan secara terus-menerus, barang tersebut tidak akan berkurang dan habis. Barang yang telah diwakafkan tidak dapat dijadikan sebagai hak milik perseorangan secara utuh. Maka dari itu, kita ketika ingin mewakafkan sesuatu harusnya berbentuk barang yang dapat dimanfaatkan secara terus-menerus dan tidak akan habis ketika dimanfaatkan. Jenis-jenis dari wakaf ini sendiri yaitu ada 3. Yang pertama adalah tanah. Tanah ini sendiri dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian ataupun dijadikan sebagai lahan yang nantinya dapat dibangun suatu masjid ataupun yang lainnya yang akan bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian yang kedua adalah pohon. Pohon di sini dapat diambil manfaatnya berupa hasilnya buah dari pohon tersebut ataupun dari pohon tersebut berupa ranting pohonnya ataupun kayunya, di mana kayunya dapat digunakan sebagai bahan pembuat rumah dan rantingnya dapat digunakan sebagai bahan bakar kayu. Dan yang terakhir adalah bangunan. Bangunan ini sendiri berupa suatu bangunan seperti masjid, sekolah, ataupun yang lainnya, di mana ketika kita memanfaatkannya, bangunan tersebut tidak akan berkurang atau habis. Di dalam Islam, wakaf ini sendiri termasuk sebagai amalan jariah, di mana amalan jariah ini merupakan amalan yang ketika kita sudah meninggal, kita akan tetap mendapatkan pahala. Karena barang yang kita wakafkan dapat dimanfaatkan oleh orang banyak dan digunakan secara terus-menerus. Dari pembelajaran yang telah kita lakukan, dapat kita simpulkan bahwasanya zakat ini memiliki hukum yang wajib bagi setiap muslim, di mana dia dikeluarkan setiap 1 tahun sekali pada bulan Ramadan dan dia memiliki takaran per orangnya. Dan yang terakhir itu diberikan atau disalurkan kepada 8 asnaf atau 8 golongan. Yang kedua adalah infak. Infak ini sendiri hukumnya wajib dan sunnah, di mana dia dapat dikeluarkan kapan saja, tidak memiliki takaran dan diberikan atau disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Yang ketiga itu adalah sedekah. Sedekah ini sendiri merupakan suatu perbuatan yang dia itu sunnah dilakukan, kemudian dapat dilakukan kapan saja, tidak memiliki takaran atau besaran sedekah yang diberikan. Dan yang terakhir, sedekah yang diberikan disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Selanjutnya adalah wakaf. Wakaf ini sendiri hukumnya adalah sunnah, disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, dilakukan kapan saja, dan dia tidak memiliki besaran atau takaran yang telah ditentukan, di mana
Wakaf ini sendiri dapat diberikan sesuai kehendak kita atau kemauan kita, seberapa besarnya. Sekian pembelajaran yang dapat kita lakukan, dan kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.